Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Amelia Dwi Saputri pada video pembelajaran yang berjudul Elemen Kurikulum 2013, Darurat dan Kurikulum Merdeka pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, sebelum kita membahas elemen-elemen pada setiap kurikulum lebih lanjut, kita bahas dulu apa sih standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses itu. Pertama, standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kedua, standar isi. Yang diatur dalam standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada satuan jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Ketiga, standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Oke, selanjutnya kita akan bahas elemen kurikulum 2013. Pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan pada kurikulum ini yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill dengan mengasah tiga aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penentuan SKL mengacu pada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan tantangan eksternal yang terjadi saat ini dan yang terjadi di masa yang akan datang. Setelah SKL dirumuskan, barulah diturunkan mata pelajaran atau struktur kurikulum. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik, maka perumusan SKL mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi peserta didik, keluarga, satuan pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya, bangsa, negara, serta dunia. Kedua, standar isi pada kurikulum 2013. Kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD, tematik terpadu dalam semua mata pelajaran dengan pendekatan saintifik. SMP, kompetensi dilakukan melalui mata pelajaran dan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Jenjang SMA, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran, sedangkan jenjang SMA melalui kejuruan. Pada kurikulum 2013 terdapat perubahan yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri atas 4 yaitu KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Jumlah jam bertambah 4 jam pelajaran per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Ketiga, standar proses pada kurikulum 2013 bahwa semua siswa mulai SD sampai dengan SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga boleh di luar kelas seperti perpustakaan, bengkel sekolah, industri atau instansi terkait, dan bahkan masyarakat sekitar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi juga dapat diperoleh dari buku, koran, TV, radio, dan internet. Proses pembelajaran bisa melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan sikap serta attitude tidak diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. Selanjutnya kita akan bahas elemen pada kurikulum darurat. Pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan pada kurikulum darurat mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam penentuan kelulusan. Kedua, standar isi pada kurikulum darurat. Guru melakukan perubahan dengan menyederhanakan RPP dan indikator KD serta memperpendek durasi jam pelajaran.
Demikian pula dengan beban belajar yang lebih pendek dan jumlah mata pelajaran yang hanya diberikan 2 atau 3 mata pelajaran per hari. Dengan pengembangan kompetensi berfokus pada esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pengembangan materi pelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru, materi pelajaran mana yang akan menjadi prioritas dalam pembelajaran dan yang mana yang dapat dipelajari siswa secara mandiri. Ketiga, standar proses dalam kurikulum darurat. Dalam perencanaan pembelajaran, pemerintah telah menyediakan modul belajar literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang pendidikan SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan proses pembelajaran terdapat 2 jenis pembelajaran yang dilakukan, yaitu kelas nyata atau tatap muka dan kelas tidak nyata atau virtual atau pembelajaran jarak jauh. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu elemen pada kurikulum Merdeka. Pertama, standar kompetensi lulusan pada kurikulum Merdeka. SKL dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri dari 8 kompetensi. 6 kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Adapun 2 kompetensi lainnya yaitu literasi dan numerasi. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar difokuskan pada 3 hal, yaitu pertama, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kedua, standar isi pada kurikulum Merdeka. Menurut Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pada PAUD SD, SMP, SMA, atau SMK, kurikulum Merdeka menyatakan bahwa standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan A. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Konsep keilmuan. C. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi dalam kurikulum Merdeka mengacu pada SKL dalam mencakup ruang lingkup materi sesuai dengan jenjang atau tingkat pendidikannya. Standar proses pada kurikulum Merdeka. Menurut Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka diselenggarakan dengan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran tersebut diberikan oleh pendidik melalui keteladanan, pendampingan, dan fasilitas. Baiklah, itulah pembahasan pada video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.